Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai. Dari poin pertama ada satu kesimpulan. Kita perlu Allah. Kita perlu. Orang Jepang tahu bakal ada gempa. Yang mereka nggak tahu kapannya. Kapannya. Kita perlu Allah. Sama dengan kita. Kita tahu kita akan mati. Yang kita nggak tahu kapannya. Ya, bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, bisa juga malah saya yang belakangan. Ya terserah itu sih, terserah. Kapannya itu kita perlu Allah. Itu sebabnya Rasulullah, kalau ada orang yang hatinya paling bersih, beliau. Ada orang akhlaknya paling baik, beliau. Ada orang dapat jaminan ampun, beliau. Tapi beliau Rasul kalau sholat kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa itu masing-masing. Satu. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama. Membangun kerukunan baik antar umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, antar bangsa, antar negara. Tercipta akhlak yang baik, membangun kerukunan, kebersamaan. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Sama sungai, kita harus berakhlak tuh Pak. Tempo hari waktu Gubernur DKI bikin alternatif waterway, ya speedboat di Sungai Ciliwung, itu sebenarnya solusi bagus mengatasi kemacetan. Cuma infrastrukturnya belum siap. Sungai di mata kita tempat buang sampah, bukan aset yang harus dipelihara. Akibatnya begitu perahu lewat nyangkut melulu, nyangkut di kasur, nyangkut di karung. Sungai tempat kita buang sampah, bukan aset yang harus kita jaga. Itu aset sebenarnya, aset. Kepada pohon kita harus berakhlak. Itu pohon berapa banyak dia nyerap air buat keperluan kita. Itu pohon kalau malam mengeluarkan O2 buat kepentingan kita bernapas. Kalau pohon kita habisi, gersang kehidupan. Bu, nikmat besar dalam hidup ini kan pertama jadi muslim, yang kedua jadi orang Indonesia. Allah cuma nggak langsung bilang, hai rakyat, ini Indonesia, aku titip. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ya, kita merdeka bukan dikasih Belanda, kita merdeka bukan dikasih Jepang, kita merdeka bukan dikasih nikah, bukan dihadiahkan sekutu. Kita merdeka dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini loh Indonesia, kata Allah, aku titip sama kamu. Ini negara besar dan kaya. Besar dan pulaunya 17.508 pulau. Masya Allah. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. 17.000. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Masya Allah Indonesia kita ini. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Sampai teman saya orang Arab bilang, inta Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas, kata saya. Tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Coba lihat Indonesia kita ini. Nanti masuk kepada menghemat energi. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya gas, minyak, batu bara. Ya, nikel, apa lagi?
Hah? Batu bara. Hah? Iyalah. Malah di Sumatera Utara di Medan batu baranya nggak perlu digali, mondar mandir di atas. Bumi kaya, laut, oh pasir laut kita bisa dijual nimbun Singapura. Itu pasirnya, ikannya luar biasa. Ini sumber daya alam. Ikan kita, masya Allah, masya Allah. Itu Taiwan, Korea langganan nyerok ikan di laut kita. Kadang pakai kapal pabrik, di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah di kaleng tuh ikan. Canggih. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga Malaysia pengen bener nguasai Ambalat. Kenapa sih? Di bawah laut Ambalat kandungan minyak yang gak kalah dengan minyak yang dimiliki Brunei. Bu, bumi kaya, laut kaya, hutan jutaan hektar. Jutaan hektar hutan kita. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu sudah benar, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi, saya takut yang nitip marah. Yang nitip, kalau yang nitip marah dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk. Demo, kalau rakyat demo polisi turun, kalau Merapi demo Mbah Marijan. Selesai. Bu, dari sisi ini Islam mengembangkan sikap akhlak kepada lingkungan. Saya dulu remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa makruh kiai? Pertama menjaga kesehatan, siapa tahu di lubang ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak melindungi binatang yang ada dalam lubang, siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut sedang rapat membahas situasi terakhir di Libya. Bagaimana apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut.